warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TT4605 dari kelompok 4. Di sini kami beranggota yang pertama itu ada Nazwa Nabila Putri, kemudian ada saya sendiri Mutiara Cantika, dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Fikah Latalisa. Di sini kami ingin memaparkan atau mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Untuk yang pertama ada IP address, yang dimana Internet Protocol Address atau IP address adalah barisan angka yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Deretan angka-angka ini berbeda antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dan digunakan agar saling berhubung dalam jaringan internet. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama ada menghubungkan perangkat ke jaringan internet, yang kedua ada menunjukkan identitas perangkat, yang ketiga ada mengidentifikasi host atau interface, yang keempat yaitu sebagai alamat pengiriman data ke perangkat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, apa itu VLSM? VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah metode subnetting di mana ukuran mask subnet berbeda-beda untuk setiap subnet karena tergantung kebutuhan jumlah host pada masing-masing subnet tersebut. Selanjutnya, terdapat soal. Yang pertama, sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari 1 router dan A switch, yang dimana switch tersebut 3 karena kami kelompok 4. Max memiliki 32 ports Ethernet atau FO. Divisi A terdiri KPC host atau 18 host, divisi B terdiri LPC host atau 15, divisi C terdiri dari MPC host atau 12. Yang kedua, gedung 2 terdiri dari 1 router dan B switch atau 1 switch. Asumsi 1 switch memiliki max 32 port Ethernet atau FO. Divisi D terdiri dari NPC host atau 20 host. Gedung 3 terdiri dari 1 router dan 1 PC server yang memiliki HTTP dan DNS server. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama grup.com atau kelompok4.com. Oke, selanjutnya yaitu ada tabel perhitungan VLSM. Di sini kita mengurutkan dari permintaan host yang terbesar menjadi terkecil. Didapatkan juga prefix, dan selanjutnya juga mendapatkan subnet mask, network address, IP range, dan broadcast address. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu menghubungkan router gedung 1 ke switch divisi A dapat dilihat pada gambar tersebut. Seperti itu. Next, one. Di sini dapat kita lihat yaitu PC1 divisi A. Di sini ada itu dengan menggunakan IP konfigurasi yang static. Itu ada IPv4, ada subnet mask, default gateway, dan DNS server. Selanjutnya itu ada PC2 divisi A. Ini sama dengan sebelumnya. Selanjutnya itu bagaimana cara menghubungkan router gedung 1 ke switch divisi B. Dapat dilihat di layar. Sama saja dengan divisi A, di sini itu ada PC1 divisi B dengan menggunakan IP configuration static juga. Selanjutnya itu PC2 divisi B. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu menghubungkan router gedung 1 ke divisi C, yang dimana di sini tuh kita menggunakan konfigurasi yang dari pada topologinya sendiri itu dimana inter FA7/0. Kemudian di sini kita menggunakan IP ID yaitu 97 dan juga menggunakan 240.
Untuk PC1 divisi C, itu kita menggunakan statik yang dimana IPv4 address-nya itu kita menggunakan 98, kemudian subnet mask-nya itu 240, kemudian untuk gateway-nya itu 97, dan DNS servernya itu 122. Untuk PC2 itu kita untuk IP-nya itu berbeda dari PC1 yang tadi, yang dimana ini kita menggunakan IP4-nya itu 99, untuk subnet mask-nya sama, dan default gateway-nya 97, DNS servernya itu 122. Selanjutnya itu menghubungkan router gedung 1 ke router gedung 3. Untuk gedung 1 ke router 3 itu kita menggunakan IP-nya itu 113 dan juga menggunakan 252. Selanjutnya menghubungkan router gedung 1 ke router gedung 3 ke router gedung 1, yang dimana itu kita menggunakan IP-nya itu 114. Kenapa 114? Karena untuk 113-nya sendiri itu digunakan yang di sebelumnya dan menggunakan IP-nya itu 255, 255, 255 dan 252. Kemudian menghubungkan router gedung 3 ke server, yang dimana ini kita menggunakan untuk config-nya sendiri itu inter FA6/0 dan menggunakan IP add-nya itu 121 dan juga menggunakan 252. Selanjutnya ada membuat web server untuk PC mengakses ke internet, yang dimana di sini kita bisa lihat untuk web servernya sendiri, untuk kita dapat lihat di server yang dimana itu di service, yang dimana DNS. Di sini kita menggunakan name-nya sendiri itu kelompok4.com dan menggunakan address-nya sendiri itu 122. Kemudian selanjutnya yaitu menghubungkan router gedung 3 ke router gedung 2, yang dimana ini untuk IP-nya juga itu udah pasti beda untuk IP-nya, yang dimana kita menggunakan 118 dan juga menggunakan 252. Selanjutnya menghubungkan router gedung 2 ke router gedung 3, di mana menggunakan inter FA1/0 dan menggunakan IP add-nya itu 117, karena untuk 118 ini udah digunain di router sebelumnya, dan juga menggunakan IP add 252. Selanjutnya itu menghubungkan router gedung 3 ke switch divisi D, yang dimana di sini kita menggunakan IP-nya itu 10.1 dan juga menggunakan 224. Untuk PC1 pada divisi D itu kita menggunakan IP address-nya itu titik 2 dan juga subnet mask-nya itu 224. Ini beda dengan divisi lain yang dimana yang dia kalau yang sebelumnya tuh dia menggunakan 240, sedangkan untuk divisi D itu menggunakan 224. Kemudian untuk default gateway-nya itu titik 1 dan DNS server-nya itu 122. Begitupun dengan divisi PC2-nya itu kita menggunakan 1.3 dan menggunakan 224.1 dan 122. Selanjutnya itu membuat rute dari router gedung 1 ke server router 3, gedung 3 dan divisi D, yang dimana di sini kita menggunakan IP root-nya itu 120, 116 dan juga titik 0. Kemudian membuat rute dari router gedung 3 ke divisi A, B, C, D, yang dimana itu kita menggunakan IP ini IP root-nya itu karena dia per divisi, yang dimana itu ada 32, 64, 96 dan titik 0. Kemudian membuat rute dari gedung 2 ke server router gedung 1 divisi A, B, dan C, yang dimana itu IP root-nya juga berbeda-beda, yang dimana itu ada 120, 112, 32, 64 dan 96. Selanjutnya untuk server, di sini servernya sendiri itu untuk desktopnya sendiri, untuk config-nya sendiri itu
kita menggunakan IP address-nya itu 122 dan menggunakan subnet mask-nya itu 252 dan gateway-nya itu 121 dan DNS server-nya itu 0.00.0. Selanjutnya akan dijelaskan untuk ping-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya itu Nazwa. Selanjutnya untuk soal nomor 1 hingga 5, ping dari divisi A ke B, C, D, dan server. Yang pertama-tama, untuk divisi A dari PC 0, kita akan menggunakan command prompt dan ping ke divisi B yaitu 192.168.10.66. Dapat dilihat dari divisi A ke divisi B, pingnya sukses dengan 0% loss. Selanjutnya dari divisi A ke divisi C menggunakan IP .99. Jika terdapat request timeout dapat diulang kembali hingga loss-nya menjadi 0%. Setelah selesai, maka kita akan ke divisi D dengan IP 2. Jika sudah sukses, lanjut dari divisi A ke server dengan IP .122. Dan untuk nomor 1 dari divisi A ke B, C, D, dan ke server sudah selesai. Selanjutnya untuk nomor 2 dari divisi B ke A, C, dan D, lalu ke server. Sama seperti divisi A menggunakan command prompt, lalu ping ke masing-masing divisi. Divisi A sudah sukses, lanjut ke divisi C. Selanjutnya ke divisi D. Lalu terakhir ke server. Untuk divisi B sudah sukses, selanjutnya akan dari ping divisi C ke A, B, D, dan juga server.
Untuk, untuk divisi C sudah selesai. Sekarang masuk ke divisi D yang berada di gedung 2. Jika ping dari setiap divisi sudah selesai, lanjut ke soal nomor 5, yaitu akses server domain via web browser dari salah satu divisi A, B, C, dan D. Yang pertama kita akan ke divisi A, masuk ke web browser, lalu mengetikkan kelompok4.com. Dapat terlihat bahwa sudah sukses untuk menghubungkan dari PC divisi A ke server. Selanjutnya dari divisi B, dapat terlihat juga sukses. Selanjutnya untuk divisi C, dan terakhir untuk divisi D. Setelah web selesai, akan lanjutkan ke teman saya untuk routing table router. Selanjutnya nomor 6, yaitu routing table router pada gedung 1. Pada gedung 1 dapat kita lihat dengan cara show IP route. Dapat terlihat di sini bahwasannya gedung 1 terhubung ke divisi A, B, C, D, dan juga pada router itu sendiri, router 3, router 2, dan juga ke server. Selanjutnya pada gedung 2, pertama kita enable, lalu kita show IP route yang dimana terhubung ke dirinya sendiri, ke router 1, router ke divisi A, B, C, dan D, dan juga ke router 3. Terakhir, untuk router ketiga, gedung 3, show IP route, terhubung sama seperti pada router 1. Selanjutnya, Setelah semua routing dilakukan, selanjutnya yaitu kita melakukan ERP. Nah, yang pertama itu ada ERP table 3, buah switch gedung 1, dan yang kedua itu ada ERP table 1 buah switch ke gedung 2. Nah, ERP sendiri itu dilakukan setelah semua routing selesai dilakukan. Router ERP itu menampilkan alamat IP yang terhubung ke router yang dimana memperlihatkan alamat IP yang menggunakan jalur fast Ethernet yang mana.
Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.